Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu bagaimana sih cara mengatasi tanaman hias kita yang daunnya mengalami warna yang semakin menguning. Nah, warna hijau daun yang menjadi kuning, entah itu di sisinya atau mulai di tengah, pokoknya itu warnanya itu udah mulai menguning, lama-lama mengering atau membusuk. Itu banyak faktor penyebabnya. Kalau kita punya tanaman yang baru kita beli dari tukang tanaman, yaitu sekitar usia 2 minggu ke atas sampai 1 bulan di tangan kita, itu banyak perubahan yang terjadi pada tanaman yang baru kita beli itu ya. Misalkan tanaman kok tiba-tiba menjadi daunnya banyak yang menguning, lalu daun-daunnya pada busuk dan berguguran. Nah, itulah usia-usia dimana kita harus lebih ekstra, karena itulah hasil dari perawatan kita setelah dari tukang tanaman, yaitu sekitar usia 2 minggu ke atas ya di tangan kita. Lalu saya akan kasih tips nih, gimana sih supaya tanaman kita tetap subur seperti di saat kita beli di tukang tanaman. Karena rata-rata biasanya itu banyak perubahan yang terjadi, seperti daun yang tiba-tiba warnanya menguning. Nah, daun yang warnanya menguning itu banyak disebabkan oleh berbagai faktor hal. Misalkan nih, karena terlalu panas, terkena sinar matahari, kekurangan air, kekurangan nutrisi, overdosis pupuk, dan karena penyakit jamur. Itulah hal-hal yang menyebabkan tanaman kita daunnya berubah menjadi berwarna kuning. Lalu bagaimana solusi yang bisa kita terapkan agar tanaman kita tetap sehat dan daunnya tidak menguning semakin banyak dan mati? Saya ngasih tahu ya solusinya. Ini dia. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah jenis tanaman. Jenis tanaman indoor atau outdoor kah yang kita beli pertama kali di tukang tanaman, kita harus tahu ya. Karena itu awal dari kita melakukan perawatan tanaman itu sendiri di rumah. Saya pernah membeli tanaman spider plant, sirih gading. Itu dalam suatu ketika saya taruh di ruang terbuka ya, di langsung sinar matahari dari pagi sampai siang. Selama beberapa hari itu daunnya mulai berwarna kuning lalu mengkerut ya. Saya bingung, itu awal-awal saya belajar mulai mengenal perawatan tanaman ya. Itu kenapa? Ternyata setelah saya pelajarin, itu emang dari salah kitanya, yaitu jenis tanaman yang tidak suka terlalu banyak penyinaran sinar matahari itu jangan kita pernah untuk menjemurnya. Lalu apa yang harus kita lakukan adalah cepat-cepat mengambil tanaman itu dari ruang terbuka. Misalkan kita taruh lagi di bawah teras rumah atau di bawah kanopi. Kita siram air sebanyak-banyaknya agar tanaman kita kembali segar. Karena biasanya ciri yang pertama dari daun tanaman menguning karena kekurangan air dan kepanasan sinar matahari adalah daunnya mengkerut. Lama-lama kalau kita biarkan, daunnya berwarna kuning dan akhirnya mengering dan mati. Jadi itu ya, kenali dulu ciri tanaman yang akan kita beli. Oke? Lalu faktor yang kedua, penyebab tanaman kita daunnya berubah menjadi kuning itu karena kekurangan nutrisi. Ciri yang paling kelihatan dari tanaman kita yang kurang nutrisi adalah setengah bagian dari tanaman kita, yaitu setengah bagian ke bawah itu daun-daunnya berwarna kuning ya. Lalu setelah menguning, mengering, dan berguguran. Itu adalah ciri dari tanaman kita yang mengalami kurang nutrisi. Bisa juga dari kelihatan kekurangan nutrisi tertentu. Misalkan daun-daunnya berwarna kuning pucat, berarti kurang nitrogen. Lalu tulang daunnya tegas, lalu samping-samping yang berwarna kuning itu kekurangan magnesium. Lalu kekurangan kalsium, misalkan berwarna hijau pucat terus keungu-unguan. Itulah ciri-ciri dari kekurangan nutrisi. Tapi bagaimana untuk kita yang baru pemula, pasti sangat susah ya menerka-nerka ini kekurangan nitrogen, berarti nanti saya kasih pupuk urea. Ini kekurangan magnesium, berarti saya kasih pupuk magnesium. Cara yang paling mudah adalah pemberian nutrisi yang sempurna, yaitu dengan pemberian misalkan pupuk organik 5 hari sekali, lalu NPK 16-11 cair 2 minggu sekali. Pada tanaman berbunga misalkan kita semprot pupuk Gandasil B plus fungisi Diaziflo itu 1 minggu sekali.
Itu udah saya bahas semuanya di video-video saya yang lain. Teman-teman bisa cek ya di playlist tanaman saya. Itu cara pemberian nutrisi pada tanaman teman yang kita rawat di rumah. Tapi bagaimana kalau kita sudah melakukan pemupukan secara rutin seperti yang saya bilang tadi, tapi kok tanaman kita nggak ada perubahan, yaitu bagian setengah tanaman ke bawah mengering, berwarna kuning, lalu bagian ke atas masih terlihat segar ya, hijau. Itu bagaimana? Yaitu kita harus mengganti media tanam kita. Ingat ya guys, pemberian pupuk NPK 16-19 atau pupuk kimia yang kita berikan selama berbulan-bulan, yaitu pemberian 2 minggu sekali itu biasanya akan mengakibatkan media tanam pada pot media tanamnya itu menjadi gersang atau tandus. Makanya di video saya yang lain pernah memberitahukan bahwa setiap 1 tahun sekali media tanam kita harus kita ganti agar media tanam kita tidak gersang dan tandus. Karena sehebat apapun atau sebagus apapun pupuk yang kita berikan, tapi kalau media tanamnya itu udah gersang dan padat, itu akar tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik dari pupuk yang udah kita berikan guys. Lalu cara penggantian media tanamnya seperti apa? Nanti saya kasih tahu ya prakteknya. Oke guys. Makanya cara merawat agar media tanam kita selalu subur dan tidak tandus adalah dengan cara pemberian pupuk kandang. Misalnya pupuk kambing itu sebulan sekali kita berikan 1 genggam ya, 1 genggam ke media tanam. Itu adalah trik agar media tanam kita tidak cepat tandus dan tidak cepat gersang dan padat. Oke guys. Lalu faktor yang ketiga yang menyebabkan tanaman daun kita menjadi berwarna kuning adalah karena penyakit jamur, yaitu dengan ciri-ciri berwarna kuning terus ada warna-warna bercak-bercak, misalkan ada ungu atau hitam. Itu adalah serangan dari penyakit bercak daun. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan penyemprotan fungisida. Biasanya kalau tanaman saya yang udah mengalami sakit seperti itu, saya semprot dengan fungisida merek Ditin. Saya tidak promosi ya, tapi biasanya saya semprot dengan fungisida itu secara berkala, yaitu 3 hari sekali selama 1 minggu sampai 2 minggu. Biasanya tanaman akan subur kembali. Lalu tipsnya apabila kita mengalami daun tanaman kita yaitu berwarna kuning, segera kita petik-petikin aja tuh daun-daun yang berwarna kuning sebelum menjalar ke yang lainnya. Karena kalaupun itu kekurangan nutrisi ataupun terserah serangan penyakit jamur, apabila daun kuningnya kita petikin, kalau sembuh biasanya itu akan keluar tunas-tunas baru atau daun-daun baru yang lebih sehat dan lebih segar. Itu berarti pemberian solusi pada tanaman kita yang daunnya menguning itu berhasil. Oke guys. Lalu bagaimana cara teori prakteknya sih? Yuk, ini adalah contoh tanaman yang daunnya berwarna kuning pada tanaman sirih gading saya yang udah 1 tahun lamanya. Oke, ini dia, tonton ya. Nah, ini dia guys. Ini adalah tanaman sirih gading saya yang mengalami daun yang berwarna kuning. Ini contoh tanaman saya tuh, lihat ujungnya mulai mengering, awal-awalnya berwarna kuning lalu mulai mengering. Ini bisa menjalar kemana-mana, bahkan ini, nah itu batang-batangnya udah menguning. Apabila tanaman kalian selain walaupun bukan sirih gading tapi mengalami hal seperti ini, sudah cukup lumayan parah ya, daun-daunnya udah berwarna kuning semuanya. Ini bisa terjadi karena kurang nutrisi atau serangan jamur. Mungkin dari teman-teman tidak bisa ya menerka-nerka apakah ini karena kekurangan nutrisi A, nutrisi B ya, misalkan nutrisi magnesium, kalsium dan lain sebagainya. Apakah ini serangan jamur? Apakah ini kekurangan air? Yang kita lakukan pertama kali adalah memindahkan pot ya ke misalkan di bawah kanopi. Lalu yang kedua adalah mengganti media tanam. Biasanya trik seperti ini selalu berhasil pada tanaman-tanaman saya yang lainnya, walaupun bukan sirih gading. Misalnya tanaman-tanaman lain yang mengalami daunnya menguning seperti ini udah parah, yang pertama saya lakukan adalah memindahkan pot ke teras lalu mengganti media tanam baru. Karena ini udah lama ya, udah 1 tahun media tanamnya, jadi akan saya ganti ke media tanam baru
kemungkinan besar nanti tanaman ini lama-lama akan kembali subur. Tapi ingat, kita harus memotong bagian-bagian daun yang berwarna kuning tadi ya. Kita melakukan pemangkasan nah itu sebanyak-banyaknya. Istilahnya kita memulai dari nol lagi ya. Mungkin tanaman kita akan semakin pendek, semakin kecil, tapi tidak apa-apa, nanti keluar tunas-tunas baru, daun-daun barunya itu akan segar dan sehat kembali, tidak seperti ini ya. Ini saya melakukan pemangkasan semuanya. Ini saya potong-potongin ini yang berwarna kuning, saya potongin semuanya ya. Oke, saya akan memotongin ini tunas-tunas atau daun-daun yang berwarna kuning sampai pendek. Nah, jadi ini dia guys. Ini tanamannya yang kuning-kuning, yang batangnya kuning, daunnya kuning udah saya pangkas-pangkasin. Jadi sudah tidak ada lagi dari batang ataupun daun tanaman sirih gading saya ini yang berwarna kuning ya, udah saya pangkas-pangkasin. Lalu yang kedua adalah mengganti media tanam. Sekarang kita ganti ya. Kita miringkan. Nah ini, wah ini udah banyak, dalamnya udah banyak sekali ya. Telur-telur semut ini ciri tanaman sudah tidak sehat ya, karena saking lamanya tidak diganti. Sekarang kita ganti dulu ya ke media tanam yang baru. Oke. Nah jadi ini dia guys, media tanam yang lama udah saya buang ya tadi ke depan. Ini sekarang kosong, udah nggak ada media lama. Lalu ini tanaman sirih gadingnya, ini akar-akarnya ya. Jadi itu ya guys, kalau media tanam kita udah banyak dari semut-semut, lalu udah jadi sarang semut, banyak telur-telur semut, itu lebih baik kita ganti aja ya ke media tanam baru. Oke, cara penggantiannya gimana? Nah ini saya sudah siapkan media tanam yang baru saya beli dari tukang tanaman. Nah ini terbuat dari pupuk kandang, sekam bakar, kopit, dan masih banyak lain lagi nih. Oke ya, saya masukkan ke dalam pot ini secara sedikit demi sedikit ya. Nah oke ya guys, ini media tanamnya udah saya masukkan. Kemudian kita beri lubang di tengah-tengahnya. Lalu kita masukkan akarnya ya. Ini akar dari tanaman sirih gadingnya, kita masukkan. Nah seperti ini. Kalau kita tutup, kita padatkan, lalu kita bisa beri tambahan media tanam di sekeliling-sekelilingnya seperti ini ya. Kita tekan agar tanamannya nanti tidak goyang pada saat kita siram. Nah ini dia, udah padat ya. Oke ya, udah selesai. Jadi itu dia kesimpulan yang bisa saya tarik ya. Apabila tanaman kita mengalami daun yang menguning, yang pertama kita lakukan adalah memindahkan ke tempat yang diteduh, agak teduh, yaitu di bawah teras misalkan seperti itu. Lalu yang kedua memangkas-mangkasin daun yang berwarna kuning. Lalu yang ketiga adalah mengganti media tanam dengan media tanam yang baru ya. Lalu setelah itu barulah kita melakukan pemupukan rutin. Pemupukan rutin dari seperti yang saya bilang tadi, pemberian pupuk organik, pupuk kimia, lalu pemberian fungisida secara berkala. Saya yakin nanti setelah sebulan kemudian muncul tunas-tunas baru yang sehat dan hijau. Jadi tidak akan keluar daun tanaman yang berwarna kuning lagi. Seperti itu ya guys. Oke, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi terbaru dari video-video saya yang lain. Oke guys. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya.
Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.